Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kebesarannya kita sama-sama insya Allah akan kembali dengan bulan yang sangat-sangat kita nantikan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan dengan beribu-ribu kebaikan yang tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Semoga kita semua disampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, hingga kita semua dapat menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan totalitas, baik dari hal-hal yang diwajibkan ataupun ibadah-ibadah yang disunahkan, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan dari berbuat maksiat di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan UGM, ahbabil kiram, akramakumullah, berbicara mengenai seputar Ramadan. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi minimnya pengalaman saya selama menuntut ilmu di kota Damaskus, ibu kota dari negara Suriah. Tentu kita juga akan membahas bagaimana sih nuansa atau vibes menjalankan Ramadan di Suriah, khususnya di ibu kotanya itu Damaskus. Sebelum kita membahas apa yang ada di kota Damaskus, alangkah lebih baiknya kita mengulik sedikit sejarah yang berada di balik kota Damaskus ini. Damaskus merupakan kota tertua di dunia yang tercatat dalam sejarah. Kota ini sudah menjadi tempat hunian atau pemukiman bagi warga semenjak 11.000 tahun yang lalu, dan merupakan sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan, pusat budaya, dan juga agama. Memasuki pusat dari ibu kota Damaskus, kita akan langsung diperlihatkan situs-situs sejarah dan arkeologi penting, seperti sebagai contohnya yaitu adalah Masjid Umawi, Kastel Damaskus, Makam Salahuddin Al-Ayyubi, dan masih banyak lagi yang dapat kita jumpai di sana. Damaskus dikenal dengan arsitektur yang indah dan juga kerajinan tangannya yang sangat baik, sangat bagus, seperti tekstil, keramik, dan juga ukiran kayu. Tidak sedikit negara-negara luar mengimpor barang-barang, aksesoris ataupun furniture dari ibu kota ini. Dikarenakan kualitasnya yang sangat baik dan mumpuni, juga kan harganya yang cukup terjangkau. Damaskus juga memiliki histori yang sangat panjang dalam peradaban sejarah Islam. Dimulai dari periode awal mula Islam, dari masa Khulafaur Rasyidin hingga sampai ke periode Kekaisaran Utsmaniyah. Kawan-kawan UGM yang dirahmati Allah, itulah sekilas sejarah daripada kota Damaskus. Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui sejarah di balik kota tersebut, dapat ditemukan di berbagai macam media, baik secara online ataupun offline. Ahbabil kiram, sebelum kita memasuki pembahasan tentang suasana Ramadan di ibu kota Damaskus, sudah sewajarnya bukan kalau kita sedikit membahas bagaimana sih suasana dan ibu kota Damaskus yang menjadi pengalaman singkat saya selama kurang lebih 5 tahun lamanya menjadi pelajar di ibu kota Damaskus. Akan menjadi pembahasan yang sangat panjang jika kita membahas suasana dan kondisi masyarakat Damaskus. Tetapi yang mencuri perhatian saya adalah dari suasana kota ini, yaitu masyarakatnya yang sangat ramah. Sebagai warga asli tanah air tercinta ini, dapat saya katakan bahwa keramahan warga Suriah, khususnya warga Damaskus, sedikit melebihi keramahan masyarakat kita.
Perhatian masyarakat sana terhadap warga negara asing seperti kita mahasiswa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali kawan-kawan kita yang kesulitan dari segi ekonomi terbantu oleh masyarakat sana, terutama oleh para masyayikh atau ulama-ulama kota Damaskus. Salah satu hal yang menjadi keunikan dalam kacamata pribadi saya adalah kalau di sini kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk guru-guru kita di majelis-majelis taklim pengajian, berbeda halnya di sana. Di sana para masyayikh akan menolak hal tersebut. Bukan berarti mereka menolak akan rezeki, akan tetapi itu akan menjadi sebuah aib atau hal buruk di mata para masyayikh atau ulama. Malah justru mereka yang terkadang memberikan kita mahasiswa Indonesia sedikit rezeki yang mereka miliki. Negeri ini menjadi negeri yang berkah berkat doanya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk negeri Syam dan juga negeri Yaman. Syam terdiri dari 4 negara saat ini, yaitu Lebanon, Palestina, Jordan, dan juga Suriah. Yang mana Suriah merupakan negara daripada ibu kota Damaskus. Keramahan masyarakat sana seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tidak perlu kita pertanyakan lagi. Tetapi bukan berarti mereka itu sempurna atau tidak ada celah. Memang ada saja perlakuan yang kurang berkenan di hati atau kurang mengasyikkan dalam apa yang kita alami di sana. Dampak dari peperangan dan konflik sivil yang berkepanjangan yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini sedikit memengaruhi perilaku, adat, dan juga akhlak masyarakat kota Damaskus. Kondisi kota Damaskus di saat kami datang berada dalam keadaan yang tidak baik. Kami merasakan betapa sulitnya bertahan hidup di kota Damaskus. Seperti contohnya adalah pemadaman listrik yang setiap hari yang berkala. Bahkan pernah kita mengalami hampir 1 hari full listrik tidak kunjung datang. Dan masih banyak lagi krisis-krisis lainnya yang meliputi kebutuhan primer seperti gas, makanan pokok, air, sampai krisis inflasi mata uang yang berlipat-lipat ganda, dan krisis-krisis lainnya. Tapi terlepas dari semua itu, alhamdulillah kami mahasiswa Indonesia bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang terbesarnya itu adalah nikmat iman. Bagaimana tidak, di negara-negara lain dengan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak warga sana, warga-warga negara lain, masyarakat-masyarakatnya akan mengakhiri hidup mereka. Akan tetapi tidak dengan warga atau masyarakat kota Damaskus. Kami tidak pernah mendapatkan kabar atau berita tentang hal tersebut. Berbicara mengenai tentang keamanan yang ada dalam kota Damaskus, ibu kota Suriah, tentu sangat jauh aman dibandingkan dengan tempat yang kita tempati ini. Karena minimnya tingkat kriminalitas di sana. Kami hampir tidak pernah mendengar kabar seperti pencurian, perampokan, ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Bahkan saking amannya, kalau kita kehilangan barang ataupun dompet, seperti dompet ataupun handphone, jikalau di dalam dompet atau di handphone tersebut terdapat identitas kita, 80-90% barang-barang tersebut akan kembali ke tangan kita. Ya, itulah suasana atau kebiasaan dan juga adat dari masyarakat kota Damaskus secara singkat. Lalu kita berbicara mengenai tentang suasana Ramadan di kota Damaskus.
Apa sih yang dilakukan kita sebagai mahasiswa Indonesia dan juga masyarakat Damaskus ketika bulan Ramadan? Bagaimana kita ataupun mereka masyarakat asli sana mengisi waktu senggang mereka di bulan Ramadan, dan apakah ada budaya atau kebiasaan seperti kita di Indonesia ini seperti ngabuburit ataupun membeli takjil ketika ingin berbuka puasa, ataupun orang-orang yang secara sukarela membangunkan warga untuk melaksanakan sahur. Tentu tidak berbeda jauh dengan apa yang biasa kita lakukan di negeri kita tercinta ini, yaitu seperti membaca tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, ngabuburit, mencari takjil, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi perbedaan adalah masyarakat sana menghabiskan waktu ngabuburitnya selain mencari takjil adalah mengaji kitab. Kebanyakan dari mereka ketika di sore hari mendatangi majlis-majlis pengajian, yang mana majlis-majlis tersebut mengadakan pengajian hadis yang dikhatamkan selama bulan Ramadan, dan ijazah sanad dari hadis tersebut dibagikan kepada para jamaah yang hadir dalam majlis-majlis tersebut. Sholat tarawih di sana juga tidak berbeda jauh dari apa yang kita laksanakan di sini. Tetapi kebanyakan masjid-masjid di sana itu mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih selama bulan Ramadan. Dan yang menjadikan Ramadan di sana itu spesial bagi saya adalah antusiasnya masyarakat sana untuk memperbanyak ibadah di dalam rombolan Ramadan di malam hari, atau dengan sebutan lain Qiyamul Lail, terlebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan dahsyatnya yang terakhir saya alami di sana, yaitu di salah satu malam di antara 10 terakhir tersebut, tepatnya di malam 27 Ramadan, yang dikabarkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam tersebut. Di tahun terakhir saya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan Qiyamul Lail di malam tersebut. Dan yang paling terekam dengan jelas di memori saya adalah malam itu cukup lebat hujan, angin kencang, bahkan beberapa kali nampak cahaya-cahaya dari pantulan kilat. Akan tetapi dengan keadaan tersebut, masjid-masjid terdekat di rumah saya sudah terisi penuh, layaknya melaksanakan sholat Jumat secara jamaah. Hingga akhirnya saya harus berjalan kaki kurang lebih selama 10 menit untuk sampai kepada salah satu masjid besar di sana yang dapat menampung jamaah lebih banyak dibanding masjid-masjid yang telah saya lewati. Berbicara tentang suasana berbuka di bulan Ramadan. Di kota Damaskus terdapat sebuah pasar yang bernama Suk Midan, yang mana Suk Midan ini merupakan pusat ataupun tempat yang menjadi patokan orang-orang sana untuk membeli takjil ketika di bulan Ramadan. Bahkan Suk Midan ini disebut juga dengan Matbakh Dimash, yang berartikan adalah dapurnya Damaskus, karena saking banyaknya makanan-makanan dan juga minuman yang terdapat di sana. Di sana menyediakan halawiyat Syam seperti kenafe, baklava, dan lain-lain. Salah satu manisan ataupun makanan yang menjadi incaran pada para masyarakat kota Damaskus adalah roti tawar yang bernama ma'ruf. Roti tawar tersebut berisi berbagai macam aneka rasa, seperti coklat, kelapa, keju, dan lain-lain. Tetapi roti tersebut hanya ada ketika bulan Ramadan. Makanya ketika di bulan Ramadan, warga sana juga seperti kita di sini ada namanya war takjil juga, yaitu mereka
berebut-rebut untuk membeli roti tersebut yang bernama ma'ruf, karena tidak ada roti tersebut selain di bulan Ramadan. Jadi itulah singkatnya secara keseluruhan suasana kota Damaskus yang saya alami di sana, baik selama bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Adapun kawan-kawan yang masih penasaran bagaimana suasana di sana, dapat mengunjungi website-website yang tersedia, khususnya website PPI Suriah ataupun alumni mahasiswa Suriah. Kurang lebihnya mungkin hanya sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.